Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem modeling atau pemodelan sistem. Ada banyak pemodelan sistem yang di buku software engineering ini dikenalkan, gitu ya. Topiknya di hari ini nanti akan kita pelajari. Ini ada berbagai macam sudut pandang pemodelan, gitu ya. Ada memodelkan konteksnya, ada interaction-nya, ada strukturalnya, ada behavioral model, gitu ya. Jadi ada 4 eh, bentuk atau sudut pandang model yang nanti kita akan ketahui di pertemuan kali ini. Kemudian yang terakhir nanti sebagai tambahan, gitu ya, ada namanya model driven engineering, gitu ya. Nah, jadi kenapa kita kok perlu mengenal banyak sekali model? Karena satu pemodelan itu tidak semuanya bisa memodelkan dari banyak sudut pandang. Contoh UML itu adalah sekumpulan pemodelan, gitu ya, yang masing-masing diagramnya itu peruntukannya sendiri-sendiri. Kalau di UML itu kan Anda sudah tahu macam-macam, misalkan ada use case, ada class diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, deployment diagram. Itu memodelkan eh, sudut pandang yang sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita nanti akan tahu, gitu ya, sudut pandang apa saja sih untuk memodelkan suatu sistem, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke pengenalan terlebih dahulu ya, sistem modeling. Sistem modeling ini adalah untuk membuat model, gitu ya, abstrak model dari sistem. Entah itu sistem yang as is, ya, atau sistem yang yang sekarang sedang dijalankan, atau sistem yang nanti dikembangkan. Kalau memodelkan sistem yang as is atau yang sudah berjalan, yang sedang berjalan sekarang, itu biasanya digunakan untuk berdiskusi kira-kira apa sih yang bisa dikembangkan dari sistem yang sekarang, gitu ya. Kalau memodelkan sistem usulan itu biasanya untuk ya terkait proposal, gitu ya, proposed requirement. Jadi contoh kira-kira kalau saya mau kembangkan itu modelnya seperti ini loh, gitu ya. Jadi pengembangannya dari model yang as is tadi, gitu ya. Kemudian ada juga di sini dikenalkan ada perspektif ya, ada sudut apa namanya ya, perspektif ya. Jadi eksternal perspektif ini memodelkan environment atau lingkungannya dari sistem. Jadi sekeliling sistem itu berjalan di lingkungan yang bagaimana. Kemudian interaction perspektif ini bagaimana interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Kemudian struktural perspektif ini bagaimana struktur yang ada di sistem tersebut, baik itu data atau yang lainnya. Kemudian behavioral perspektif, bagaimana dia menanggapi suatu event, ya, aksi apa yang sistem tersebut lakukan, gitu ya, untuk menanggapi suatu event. Ini adalah perspektif atau ya di sudut pandang yang besar, begitu ya, yang nanti ketika di breakdown itu bisa jadi diagram-diagram yang apa dengan masing-masing perspektif, ya. Contoh di sini kalau tadi saya sebut, gitu ya, di dalam UML itu ada macam-macam. Contoh activity diagram ini menggambarkan aktivitas apa yang ada di suatu proses atau proses pemrosesan data. Use case beda lagi. Ini interaksi, gitu ya, memodelkan interaksi antara aktor dengan sistem. Ya, kedua ini sudah beda, activity sama use case itu sudah berbeda. Kemudian sequence. Nah, ini apa juga seperti use case, gitu ya, memodelkan interaksi antara aktor dengan sistem. Kemudian kelas ini memodelkan struktur, gitu ya. Ya, jadi memodelkan strukturnya antara kelas, objek, sama asosiasinya antar kelas. Kemudian state. Nah, state ini termasuk ini ya, memodelkan bagaimana sistem itu bereaksi terhadap event dari luar atau event yang terjadi terhadap sistem tersebut, itu reaksinya bagaimana.
Nah, itu kalau kita lihat di UML itu sudut pandangnya kan macam-macam gitu ya, dari yang kita tahu tadi, gitu ya. Nah, terus kemudian kenapa kok kita perlu model grafis? Ya, model grafis itu ya seperti kalau kita bayangkan, ya itu model grafis itu ini ya lebih mudah dipahami oleh eh, baik yang membuat terutama yang mau ditunjukkan sistemnya itu gambarannya bagaimana gitu ya. Oke. Kemudian nah sekarang kita mulai masuk ke bagian yang jenis pertama atau sudut pandang pertama, konteks model. Ya, model apa diagram-diagram yang termasuk memodelkan konteks begitu ya. Konteks model ini utamanya adalah mengilustrasikan operational konteks dari suatu sistem. Jadi konteks operasinya itu bagaimana, gitu ya. Oke, di sini ciri khasnya itu ada sistem boundary. Jadi di sekeliling atau di sekeliling konteks tersebut itu dibatasi oleh sistem boundary. Sistem boundary ini digunakan untuk membatasi apa yang ada di dalam, yang termasuk di dalam sistem yang dibahas dan yang di luar sistem. Termasuk juga bagaimana sistem tersebut yang dibahas itu interaksinya dengan sistem yang di luar, gitu ya. Itu konteks model. Contoh di sini, kotak itu sebagai boundary, gitu ya. Jadi konteks modelnya dari main care system itu yang di tengah itu ada main care. Nah, konteksnya itu yang di kotak-kotak ini ya. Jadi manajemen reporting system ini sistem sendiri itu berkorelasi dengan main care. Demikian juga dengan HC statistics system, appointment system, prescription system. Ini ada di kotak-kotak seperti ini, gitu ya. Jadi konteks diagram itu ada boundary-nya dan menggambarkan bagaimana sistem tersebut itu berrelasi dengan sistem yang lain, gitu ya. Itu asalnya atau bentuk asalnya. Nah, sekarang ada kombinasinya. Bagaimana kalau kita nggak cuma sekedar perlu membuat atau menggambarkan konteksnya saja, tapi prosesnya juga perlu dibuat atau perlu dimodelkan, gitu ya. Karena kalau konteks saja itu nggak bisa untuk memodelkan bagaimana sistem ini berjalan prosesnya, gitu ya. Nah, kita perlu proses model. Nah, si konteks model itu bisa ditambahkan di activity diagram, di mana activity diagram ini bisa memodelkan proses model seperti ini. Jadi contoh misalkan start di sini confirm detention decision, terus kemudian di sini ada split ya menjadi dua aktivitas yang paralel. Nah, di sini ini ada konteks modelnya main care system gini ya disimpan gitu ya di main atau diambil di main care system. Ini juga ada konteks modelnya admission system gitu ya. Jadi konteks model tapi diaplikasikan dikombinasikan dengan proses model. Jadi di sini setelah split terus kemudian nanti join lagi begitu ya. Demikian seterusnya sampai di finish gitu ya. Seperti itu. Dan ini diagram detailnya nanti akan dipelajari gitu ya di mata kuliah desain perangkat lunak. Oke. Kemudian itu tadi konteks model serta kombinasinya dengan proses model, di mana konteks itu ciri khasnya adalah ada boundary-nya. Ya, untuk menggambarkan bahwa sistem ini beroperasi ini ya sistem main care saja gitu ya. Di sini admission system saja begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, sudut pandang yang kedua adalah interaction model. Ya, interaction model ini adalah ya memodelkan sistem to system interaction gitu ya. Sistem to system interaction ya. Contohnya adalah use case diagram dan juga sequence diagram. Jadi use case diagram itu memodelkan bagaimana seorang aktor itu berinteraksi dengan suatu sistem.
Nah, UML use case ini, use case diagram ini banyak atau asalnya itu dipakai untuk requirement elicitation memang, gitu ya, untuk menggambarkan kira-kira kebutuhan dari suatu atau kebutuhan dari klien itu bagaimana sih, gitu ya. Itu digambar dengan use case diagram. Oke. Jadi ada di use case ini ada aktor, ada use case, gitu ya. Ini use case ada jenis yang kombinasi, gitu ya. Kalau yang jenis aslinya itu seperti ini, gitu ya. Medical receptionist. Berarti si sistemnya atau aplikasinya nanti itu bisa digunakan untuk apa oleh si medical receptionist ini? Digunakan untuk melakukan register pasien, untuk unregister pasien, untuk view pasien info, transfer data dan seterusnya. Ini yang digunakan untuk requirement elicitation. Jadi ini adalah bentuk diagram use case. Nah, kalau yang ini sudah kombinasi ya, use case tapi dikombinasikan dengan transfer data. Nah, bedanya adalah anak panahnya ada arahnya. Gitu ya. Tapi kalau use case biasa itu anak panahnya nggak ada arahnya. Begitu. Nah, ini namanya use case description ya, untuk menjelaskan detailnya dari use case itu sebenarnya bagaimana. Ya, ini use case diagram. Oke, kemudian ada sequence diagram. Nah, kalau sequence diagram ini sama-sama memodelkan interaksi, tapi bentuknya berbeda. Ya, jadi di sini ada alurnya, gitu ya. Di sini tetap aktor, terus kemudian di sini ada ini ya, apa namanya, aktor-aktor ataupun eh, ini ya, bagian aktor yang lain gitu ya, atau bagian-bagian sistem yang lain. Contoh kalau cara membacanya itu berangkat dari aktor, ya, aktor view info dari data ataupun database patient info, terus kemudian dilanjut ke main care. Nah, nanti ada yang model seperti ini perlu authorization. Terus kotak seperti ini namanya alternate, gitu ya, alternatif. Kalau oke maka yang atas, kalau fail maka yang bawah, begitu ya. Itu adalah sequence diagram. Dia juga memodelkan interaksi, begitu ya. Ini adalah contoh sequence diagram yang lebih ini ya, lebih banyak ya bentuknya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah struktural model. Oh ya, sequence diagram nanti juga Anda bisa pelajari lebih detail di ini ya, di desain perangkat lunak. Kemudian struktural model. Ya, struktural model. Struktural model ini menggambarkan ya strukturnya gitu ya, struktur dari komponen-komponen atau penyusun-penyusun dalam suatu sistem. Ini bisa disebut juga sebagai static model, gitu ya. Gitu ya. Oke, ya bisa juga sih sebenarnya disebut dynamic kalau itu menggambarkan bagaimana ketika dieksekusi itu sistemnya itu beraksi, gitu kan ya. Oke. Nah, kalau struktural model di dalam UML itu contohnya adalah kelas diagram. Nah, kelas diagram kita tahu dulu waktu awal belajar OOP itu pasti sudah dijelaskan ya. Kalau sebenarnya codingan kita kalau yang OOP itu bisa digambar pakai kelas diagram. Kita gambar kelas diagram itu menggambar strukturnya gitu ya, menggambar struktur kelasnya, struktur atribut, asosiasi antar kelas dan seterusnya. Nah, jadi kelas diagram itu adalah struktural gitu ya, sudut pandangnya struktural. Contoh di sini ada dua kelas pasien dan pasien record gitu kan ya. Relasinya one to one gitu ya, atau asosiasinya one to one. Ini adalah contoh kelas diagram yang lebih detail. Contoh misalkan dari general practitioner ke pasien, yang ini itu one to many asosiasinya begitu kan ya. Nah,
itu kita sudah pernah membuat ya kelas diagram seperti itu. Ada ini ya variasi-variasinya atau di sini lebih detail ya. Lebih detail kita ingat kalau di bagian atas itu nama kelasnya, terus kemudian di sini bagian atribut yang belum disetting public sama private-nya, terus kemudian di sini ada metodenya. Begitu ya. Nah, ini adalah contoh dari struktural. Kemudian ada variasi dalam kelas diagram, kita ingat dulu ya, itu adalah generalisasi bahwa konsep ini ya, konsep inheritance atau penurunan sifat, ya itu kita bisa pakai apa konsep generalisasi gitu kan ya. Nah, contohnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi dokter itu merupakan generalisasi dari hospital doctor dan general practitioner. Hospital doctor ini bisa konsultan atau tim dokter. Nah, implikasinya bagaimana? Nah, misalkan di sini ada super kelas dokter, dia punya atribut, terus kemudian dia punya metode, terus kemudian di bawahnya ada subkelas, ini ada hospital doctor, ada general practitioner, nah itu dia menurunkan sifat, artinya atribut sama metodenya itu sebenarnya dia juga bisa gitu ya. Kalau tidak ya entah itu mau di apa dipakai atau tidak begitu. Nah, ini kemudian ya ada juga yang kombinasi atau variasinya dari kelas diagram gitu ya. Jadi kelas diagram itu termasuk struktural gitu ya. Kemudian sudut pandang selanjutnya itu ada behavioral model ya, memodelkan behaviornya. Bagaimana si diagram ketika sistem itu dikenai event, apa yang perlu dia lakukan gitu ya. Nah, di dalam behavioral model itu stimulusnya ada bisa jadi dua ya. Dia dikenai data, dia dikenai event, gitu ya. Nah, di sini data driven modeling ini biasa dipakai kalau untuk memodelkan sistem-sistem yang dia itu data driven. Dia itu di apa yang dialirkan itu banyak data gitu ya. Jadi kita perlu memodelkan bagaimana data itu bisa mengalir dari awal sampai ke akhir gitu ya. Contoh data driven gitu ya. Itu seperti ini gitu ya. Jadi blood sugar sensor itu mendapatkan data karena bentuknya sensor, terus kemudian dari get sensor value, kemudian sensor data, kemudian sugar level. Nah, ini yang dialirkan dari awal sampai akhir itu adalah data. Gitu ya. Yang dialirkan adalah data. Gitu ya. Demikian juga dengan data, ya mengalirkan data, tapi dengan menggunakan model sequence diagram seperti ini, begitu ya. Jadi ada fill in, kemudian validate datanya, kemudian validation OK, update amount, datanya diupdate dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, selain data driven modeling, ini ada event driven modeling. Di sini yang mau dimodelkan adalah event. Ketika suatu sistem itu dikenai event, itu apa yang dia respon. Jadi yang dimodelkan itu adalah event ya, baik itu responnya dari apa, baik itu dikenai eksternal atau internal event, gitu ya, responnya itu bagaimana. Oke, contohnya adalah state machine diagram. Jadi di UML itu ada state machine diagram, gitu ya. Oke. Atau state chart gitu ya, state chart diagram. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi state diagram of a microwave oven, state diagram itu memodelkan ketika suatu sistem itu dikenai event tertentu apa yang dilakukan. Ya, contoh misalkan di sini start di awal gitu ya. Ketika waiting dia menampilkan waktu. Nah, ketika sudah full power, ini set power sama dengan 600, terus kemudian kalau 600 nanti ketika lari ke timer ini set time, masukannya number dan seterusnya.
gitu ya. Jadi yang dimodelkan itu bukan aliran datanya, tapi kalau ada event tertentu terjadi, itu apa yang dia lakukan, gitu ya. Itu adalah memodelkan behavior, gitu ya. Ini contoh yang lain seperti ini, gitu ya. Jadi yang dimodelkan adalah eventnya. Contoh diagramnya adalah state chart diagram, gitu. Oke. Nah ini detailnya dari state chart diagram. Oke, jadi berbagai macam diagram tersebut atau sudut pandang diagram tersebut sebenarnya bisa dipakai untuk kita merekayasa perangkat lunak gitu ya. Jadi kita berangkat, kita menganalisa itu dari model driven engineering. Ya, model driven engineering. Jadi kita bisa memanfaatkan tool tertentu di mana contohnya kalau Anda pastinya sudah belajar ini ya, sudah belajar desain database atau mata kuliahnya basis data ya. Nah, Anda semua sudah pernah pakai aplikasi kan saya yakin pakainya kurikulum Oracle tuh. Nah, itu Oracle Database Modeler gitu ya. Jadi SQL Developer Data Modeler itu dia berangkatnya dari model, artinya kita gambar dari logical model dulu, terus kemudian dari konseptual data model dulu, kemudian dari logical data model, kemudian berubah jadi physical data model, terus dari physical data model itu di-generate langsung jadi SQL. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu ya salah satu gitu ya komponen dari model driven engineering, di mana kita menganalisa dulu dari model atau dari grafis gitu ya, dari aslinya dari grafisnya atau dari diagramnya itu bagaimana. Nah, tool itu yang akan mengenerate gitu ya, akan mengenerate untuk kita bentuk akhirnya atau bentuk tabelnya bagaimana gitu ya, bentuk database-nya itu bagaimana. Nah, sekarang untuk model travel engineering, nah ini bisa bisa banyak sekali toolnya gitu ya, tidak hanya sekedar itu database saja, ada juga yang dari kelas diagram langsung jadi kelas juga bisa ya, dari di kelas diagram di generate jadi kelas. Bahkan penelitian-penelitian tentang pemodelan data gitu ya, pemodelan sistem itu sekarang sudah ini ya mencoba untuk mengimplementasikan model driven engineering ini. Jadi tinggal digambar saja diagramnya, terus nanti bisa jadi ini ya, bisa jadi bentuknya bagaimana, begitu ya. Nah, jadi bentuk-bentuknya atau jenis-jenisnya itu ada yang computation independent, ada yang platform independent, ada yang platform specific model. Kalau yang platform spesifik itu ya harus dijalankan di platform tertentu dan tidak bisa di lainnya gitu ya. Kalau yang platform independent itu bebas mau platform apa saja gitu ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi dari diagram itu translatornya, dari tools-nya itu dia sudah menyediakan translatornya sendiri sehingga nanti bisa jadi executable code begitu ya. Nah, Anda juga bisa mengeksplor nanti ketika mau membuat kode atau membuat aplikasi. Kalau misalkan nanti ciri-cirinya kita cuma tinggal desain diagramnya saja, langsung bisa di-execute, itu berarti sudah sedikit gitu ya menerapkan platform driven development atau ini ya model driven development gitu ya. Oke. Ya, Agile Method and MDA. Yeah, developer of MDA claim that it is intended to support an iterative approach. Ya, jadi MDA ini karena pendekatannya cepat, ringkas, tidak bertele-tele dokumentasi dan seterusnya, itu bisa membantu gitu ya untuk agile method karena
sekaligus dia membuat diagramnya, yang mana aslinya agile itu kan tidak terlalu memperhatikan dokumentasi. Tapi kalau sudah ada model driven development gitu kan ya, nah itu ya sekaligus membuat diagramnya, dokumentasinya juga pasti ada ini ya, ada artefaknya atau ada bekasnya gitu kan ya diagramnya, tapi langsung bisa di-generate. Itu juga bisa membantu agile method gitu ya kalau menggunakan model driven development seperti itu ya. Nah, itu tadi kita sudah membahas jenis-jenis diagram ataupun dari sudut pandang 4 sudut pandang gitu ya. Jadi ada struktural, ada konteks, ada interaction, gitu ya. Kalau yang di konteks ini memperlihatkan bagaimana konteks sistem itu terhadap environment-nya atau terhadap lingkungannya. Kalau di use case, kalau di interaction itu tadi contohnya use case ya, dia mendeskripsikan interaksi antara sistem dengan aktor. Sekuen diagram juga seperti itu. Yang struktural model ini menggambarkan arsitektural dari suatu sistem, contohnya tadi kelas diagram. Gitu ya. Kemudian behavioral model itu tadi bisa behavioral data, ya. Jadi ketika mendapat data apa yang dia proses atau apa yang dia outputkan atau dari event. Kalau menerima event apa yang dia lakukan, gitu ya. Kemudian ya untuk behavior ini ada state diagram tadi ya. Untuk yang pemodelan data itu tadi bisa pakai behavior data ya, itu bisa pakai activity diagram. Kemudian model driven engineering ini adalah pendekatan dari software development. Jadi dia bisa ketika sudah membuat diagram ini otomatis bisa menjadi executable code, dan ini sangat berguna tadi gitu ya untuk kalau misalkan kita mau mengembangkan di model pengembangan agile. Begitu penyampaian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab.